Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, penasihat hukum Ferry Sambo, Rasamala Aritondang menanggapi tuntutan seumur hidup dari jaksa untuk Ferry Sambo. Rasamala mengatakan unsur-unsur yang disampaikan jaksa berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan bantahan-bantahan kliennya pada sidang pembelaan pekan depan. Pertama gini, kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara ini. Tapi sekali lagi setelah tuntutan ini tadi kami sudah sampaikan kepada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferry Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Pembelaan ini yang 3 untuk pledoi fokusnya nanti akan sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu. Mas, tadi kan soal perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur pembunuhan berencana. Ini apakah nanti juga akan disinggung dalam pledoi? Ya pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana, karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum ya, kira-kira. Pledoi ini apakah 35 barang bukti kemarin yang diperlihatkan yang kumpulan foto dan video atau ada yang ditambahkan lagi, Bang? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga, tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti, termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikanlah secara lengkap di dalam pledoi kami ya. Pengacara Ferry Sambo, Rasamala Aritondang juga menanggapi tudingan perselingkuhan yang ada di berkas tuntutan jaksa. Menurut Rasamala, hal tersebut merupakan kejanggalan karena tidak ada bukti perselingkuhan yang terungkap di persidangan. Tanggapan soal yang kemarin adanya perselingkuhan bukan pelecehan. Justru itu, saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik, atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif begitu, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut gitu. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya kaitannya dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan tersebut. Nanti kita tanggapan lebih lengkap saya pikir nanti kami ajukan dalam pledoi dan pembelaan kami. Mas Mala tadi mengatakan ada fakta yang tidak lengkap. Apakah ini terkait dengan bukti pelecehan yang ada di Magelang itu yang dimaksud Mas Mala tadi? Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu, misalnya menyampaikan soal motif tersebut gitu. Nah motif itu kan harus diungkap sebenarnya ya pada persidangan yang lalu kan jaksa sendiri yang membawa hasil laporan Apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua Apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti. Dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah
majelis hakim, sehingga juga kami berharap nanti majelis bisa mempertimbangkan dari kedua sisi dan tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Pak Ahyar, menarik sekali tadi kuasa hukum Ferry Sambo mengatakan bahwa ada yang janggal dari fakta hukum yang dibeberkan oleh jaksa penuntut umum mengenai isu perselingkuhan begitu. Dikatakan bahwa tidak ada bukti. Ini sama halnya dengan pelecehan yang tidak ada bukti selain pengakuan dari Ibu PC. Menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Ya pasti antara jaksa dengan penasihat hukum akan utara dan selatan. Dan ini akan dimanfaatkan oleh penasihat hukum nanti ini, kata-kata perselingkuhan itu. Itu akan dimanfaatkan, apakah bentuknya kita nggak tahu. Nanti kita sama dengar aja minggu depan apa. Saya yakin ini akan dielaborasi hal itu oleh penasihat hukum. Okay. Nah, kemana arahnya tentu akan menguntungkan Pak Sambo dan Ibu Putri. Pasti akan mengarahkan di situ. Nah, ini saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada kesimpulan hal yang kayak begini yang dikatakan terminologi itu selama ini kan belum ada muncul. Kenapa sekarang ada? Nah, tapi itu kan kesimpulan. Bisa saja kesimpulan ini benar menurut jaksa, salah menurut penasihat hukum, apa bentuknya oleh hakim nanti kita bersabar itu semua. Jadi bahwa dibilang ini aneh, janggal ya. Janggal ini kan yang nggak lazim. Kelaziman itu kan mungkin sudah muncul kata-kata itu di dalam dakwaan. Ada di BAP misalnya. Ini kan nggak ada. Ini yang dikatakan janggal. Kalau saya menafsirkan begitu. Pastinya tentu bisa ke Pak Rasamala kita tanya maksud yang janggal nih apa. Tapi kok tiba-tiba ini muncul sih? Saya mengatakan tadi, Ana, ini mungkin hanya untuk memenuhi motif apa. Nah, kalau itu yang terjadi, ini masuk dalam strategi dari penasihat hukum yang selalu mendengung-dengungkan motif itu tadi. Nah, mungkin jaksa nggak menemukan motif apa yang lain dari kata-kata dua saksi ini tadi, kuat, duri dalam daging, itu mungkin yang diambil motifnya di situ. Kalau itu sangat disayangkan, karena motif ini kan nggak harus dibuktikan. Tapi kuasa hukum menginginkan motif itu dibuktikan begitu sepertinya, Pak. Iya, dasarnya apa? Yang dibuktikan unsur pasal bestandil delik itu apa? Setiap orang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih, itulah unsur-unsurnya yang harus dibuktikan. Okay. Nah, coba buka yang saya katakan tadi, saya punya 3 KUHP, 3 penerjemahnya, ini bukan yang asli, nggak ada unsur motif di dalamnya. Buat saya pendapat itu ya, motif itu hanya memperberat dan memperingan. Kalau abaikan oleh jaksa, kenapa tidak? Kenapa harus? Sehingga menimbulkan ini polemik baru kan? Diskusi baru di dalam proses pledoi. Mungkin nanti prediksi saya, jaksa akan mengajukan nanti replik. Oke. Replik. Karena ini ditanggapin oleh itu mengenai masalah terutama yang khusus masalah perselingkuhan ini tadi kan. Agak kurang yakin dia nanti nggak perlu replik kepada boleh juga replik itu nggak harus. Nah, tapi saya memprediksi dengan ada respon dari penasihat hukum, walaupun itu belum tertulis, belum dengan resmi diajukan dalam pledoi, prediksi saya nanti jaksa akan mengajukan replik terhadap pledoi ini tadi. Nah, kesempatan akhir juga dapat lagi pihak Ferry Sambo untuk mengajukan duplik. Jadi masih butuh waktu kita, kalau seminggu 3 kali berapa lagi, lama lagi sampai akan vonis ya? divonis. Oke. Mungkin Tapi, akhir Februari Pak, atau kalau awal Maret. misalnya didukung oleh keterangan dari ahli dalam lie detector yang diberi tes kepada Ibu PC pada saat pertanyaan mengenai isu perselingkuhan dikatakan bohong gitu. Ini bisa dijadikan suatu alat bukti kah? Iya, kalau kembali lagi ini kan ada sekarang bukti baru, di mana letaknya dalam alat bukti kita di 184 KUHP. Kalau dia berupa surat keluarnya, menurut saya dia adalah surat. Kalau dihadirkan orang yang memeriksa di dalam itu selaku ahli, dia ahli tentang alat itu. Okay. Jadi dia berada di sana. Tinggal nanti hakim mau menerima pendapat itu atau tidak. Ini kan masih rame nih. Ahli nggak sih, bisa dipakai nggak? Ya bisa saja. Di alat buktinya mana? Bisa surat.
kalau tertulis keluarkan itu, bisa juga ahli. Kalau dihadirkan di dalam persidang, pendapat saya belum tentu juga benar. Baik, Pak Ahyar, kalau kita melihat nih ya pertanyaan-pertanyaan begitu dari hakim kepada Putri Chandrawati ini masih mengenai poin perselingkuhan ataupun pemerkosaan, pelecehan seksual ya Pak ya. Nah, hakim sempat bertanya kepada Ibu Pece begini, ketika seorang korban pemerkosaan atau pelecehan seksual itu biasanya melakukan visum yang tidak ada ya, kemudian pemeriksaan kesehatan pun tidak ada. Mungkin bisa kita asumsikankah pertanyaan hakim seperti ini memiliki makna seperti apa? Itu dia meragukan. Dia ragu terhadap ada peristiwa pemerkosaan atau pelecehan pemerkosaan ya. Dia meragukan itu, maka dia minta tolong hadirkan bukti dong. Itu maknanya menurut saya hakim nggak cukup menerima, nggak yakin dengan keterangan dari Ibu Putri. Sehingga mana dong, mana visum, mana yang lain. Kan itu yang diinginkan. Kalau itu nggak muncul, ya mungkin nanti kita lihat saja, besar kemungkinannya itu dalam pertimbangan hukum dari majelis nanti akan dikesampingkan. Oke. Itu menyampingkan, menimbang, biasanya begitu kan? Artinya seperti kata Pak Ahyar, motif tidak dianggap begitu, bisa jadi? Enggak harus. Tidak dihitung? Enggak harus ada motif. Harus? Enggak harus. Tidak harus ya Tidak Pak ya? harus. Oke. Dia hanya memperberat, memperingan. Artinya bisa jadi hakim malah tidak akan menimbang adanya motif tersebut yang tadi Pak Ahyar bilang bahwa tidak harus ada motif dalam sidang perkara seperti ini. Kalau nggak ada motif, apa yang mau dipertimbangkan? Kalau nggak terbukti ada motif itu, kan tentu kan harus dibuktikan juga. Wah, ada pelecehan seksual. Apa bentuknya? Kata-kata atau pegang-pegang? Kalau pemerkosaan mana buktinya? Kalau selingkuh mana juga buktinya? Jadi dua-duanya ini berijazah. Ini sayangnya tahap pembuktian sudah berliwat. Ini udah saat kepada requisitor kemudian pledoi. Tahap pembuktian udah liwat, udah nggak ada lagi. Buktian tambahan nggak mungkin. Artinya bisa berharap hanya di pledoi nanti ya Pak ya? Tinggal di pledoi dimunculkan di situ, mengolah bukti yang ada. Paling di situ. Baik. Pak Ahyar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Di Breaking News TV One ini memberikan informasi kepada masyarakat juga Pak mengenai mungkin hukum pidana ya Pak melalui perkara ini ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, banyak kita belajar. Banyak kita belajar. Terima kasih Pak Ahyar sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Breaking News TV One. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali dengan rekan kami Ken Ana. Saya Ana Telita pamit. Breaking News masih akan kembali.